Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cahaya Gardusi Patisari dari kelas 101 absen 8. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Nah, sebelum masuk ke penjelasan materinya, saya akan menyebutkan daftar isi dari materi pada bab ini. Yang pertama itu ada keseimbangan dan perubahan lingkungan hidup. Yang kedua, pencemaran lingkungan hidup. Yang ketiga, akumulasi bahan pencemar dalam rantai makanan. Yang keempat, penanganan limbah. Yang kelima, dinamika komunitas. Dan yang terakhir adalah adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan lingkungan. Oke, jadi di sini saya mau ngejelasin yang pertama itu materi keseimbangan dan perubahan lingkungan hidup. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih masing-masing definisi lingkungan hidup dan keseimbangan lingkungan. Nah, jadi saya akan menjelaskannya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup itu merupakan suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain. Nah, sedangkan kalau misalkan keseimbangan lingkungan itu merupakan suatu kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari alam ataupun aktivitas manusia dalam menjaga kestabilan kehidupannya. Lingkungan dikatakan seimbang apabila memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu terdapat pola-pola interaksi yang berlangsung secara proporsional. Yang kedua, lingkungan ini termasuk homeostasis. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan organisme itu berlangsung secara alami. Dan yang terakhir, memiliki daya dukung lingkungan. Nah, keseimbangan lingkungan dapat terganggu jika terjadi perubahan lingkungan berupa pengurangan fungsi dari komponen atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya mata rantai dalam ekosistem. Nah, faktor yang menyebabkan perubahan lingkungan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada faktor alam dan faktor manusia. Nah, kalau misalkan faktor alam itu contohnya tuh kayak gempa bumi, terus gunung meletus, tsunami, tanah longsor, dan bencana-bencana yang disebabkan oleh alam lainnya. Dan sedangkan kalau misalkan dari faktor manusia itu contohnya tuh kayak pembakaran, terus penebangan, lalu ada pembangunan industri dan pemukiman, serta faktor-faktor yang lain yang disebabkan oleh manusia. Selanjutnya ke materi selanjutnya itu ada pencemaran lingkungan. Nah, jadi pencemaran lingkungan itu merupakan suatu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia. Nah, bahan pencemaran lingkungan ini tuh disebut dengan polutan. Nah, suatu lingkungan dikatakan tercemar apabila jumlah atau kadar polutan melebihi ambang batas sehingga menyebabkan menurunnya kualitas atau daya dukung lingkungan dan terganggunya kehidupan makhluk hidup. Nah, jenis pencemaran lingkungan ini tuh ada 4. Yang pertama itu ada pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Pertama itu ada pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini merupakan suatu meningkatnya kegiatan industri atau penggunaan bahan bakar fosil untuk kendaraan bermotor yang menyebabkan semakin banyaknya polutan yang terbuang ke udara. Nah, ini terdapat beberapa zat yang dapat menyebabkan pencemaran udara ini, misalkan kayak karbon monoksida, nitrogen oksida, ozon, karbon dioksida, dan belerang oksida. Nah, selanjutnya yang kedua itu pencemaran air. Nah, pencemaran air merupakan suatu masuknya makhluk hidup atau zat lain ke dalam air yang dapat menyebabkan kualitas airnya itu menurun ke tingkat tertentu sehingga tidak dapat berfungsi sebagai peruntukannya. Nah, penyebab pencemaran air ini dapat berasal dari sumber langsung dan sumber tidak langsung. Nah, kalau misalkan sumber langsung itu berupa buangan atau efluent yang langsung dibuang ke badan air. Misalnya tuh kayak sungai, saluran air, selokan, laut, dan danau.
Yang ketiga, pencemaran tanah. Kalau pencemaran tanah itu dapat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, kalau pencemaran tanah secara langsung itu terjadi jika zat pencemar langsung mencemari tanah, misalnya dari penggunaan insektisida, fungisida, herbisida. Dan sementara itu, kalau misalkan pencemaran tanah tidak langsung, itu terjadi secara melalui perantara air dan udara. Misalnya tuh kayak limbah yang dibuang ke sistem perairan ataupun zat sisa pembakaran dari pabrik dan kendaraan bermotor yang dibuang ke udara. Nah, pencemaran tanah ini memiliki dampak negatif, yaitu dapat mematikan organisme di dalam tanah, lalu dapat mengganggu porositas dan kesuburan tanah. Lalu yang keempat itu ada pencemaran suara. Nah, pencemaran suara ini merupakan suatu suara yang tidak diinginkan. Maksudnya di sini tuh suara yang dapat mengganggu dan merusak pendengaran manusia. Materi selanjutnya itu akumulasi bahan pencemar dalam rantai makanan. Nah, ini tuh dikenal dengan biomagnifikasi. Nah, itu merupakan suatu proses peningkatan akumulasi bahan pencemar pada tingkatan trofik melalui rantai makanan. Nah, bahan pencemar yang sulit atau tidak dapat terurai di lingkungan dapat masuk dalam tubuh organisme dan berpindah dari satu organisme ke organisme lain melalui rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Ke materi selanjutnya itu ada dinamika komunitas. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang definisi komunitas itu apa sih. Jadi komunitas itu merupakan suatu kumpulan populasi yang saling berinteraksi dalam suatu ekosistem. Nah, perubahan komunitas ini tuh dapat terjadi secara siklis maupun non-siklis. Nah, kalau misalkan perubahan komunitas siklis itu terjadi pada periode tertentu, tetapi mudah kembali ke keadaan yang hampir sama dengan keadaan sebelumnya. Contohnya tuh kayak misalkan perubahan komunitas selama musim kemarau dan musim penghujan. Nah, kalau pada musim penghujan itu jumlah serangga kan dan katak itu lebih banyak ya daripada saat musim kemarau. Nah, itu merupakan salah satu contohnya. Nah, kalau yang kedua itu perubahan komunitas non-siklis. Nah, kalau perubahan komunitas non-siklis ini merupakan suatu perubahan komunitas yang terjadi secara drastis dengan kondisi komunitas cenderung berubah secara permanen. Misalnya tuh kayak evolusi, migrasi, dan punahnya beberapa spesies tertentu. Lalu materi selanjutnya itu adalah penanganan limbah. Nah, penanganan limbah ini tuh dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu ada penanganan limbah cair, penanganan limbah padat, penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun atau yang biasa dengan disebut B3. Lalu yang terakhir itu ada penanganan limbah gas. Yang pertama, penanganan limbah cair. Nah, dalam penanganan limbah cair ini ada 2 pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama itu pendekatan non-teknis dan pendekatan teknis. Nah, kalau pendekatan non-teknis ini dilakukan dengan penerbitan peraturan sebagai landasan hukum bagi pengelola badan air dan penghasil limbah, sosialisasi peraturan dan penyuluhan pada masyarakat. Nah, sedangkan kalau misalkan pendekatan teknis itu dilakukan dengan penyediaan atau pengadaan sarana dan prasarana, penanganan limbah, monitoring dan evaluasi. Selanjutnya sistem penanganan limbah cair domestik. Nah, itu ada 3. Yang pertama itu ada cubluk. Cubluk ini tuh merupakan lubang yang diberi dinding tidak kedap air di bagian atasnya dan dilengkapi dengan tutup. Yang kedua itu ada tangki septik konvensional. Itu berupa bak kedap air yang dilengkapi dengan pipa ventilasi dan lubang kontrol. Nah, yang ketiga itu ada tangki septik biofilter atau flow filter. Itu terdiri atas bak pengendap, ruangan yang berisi media filter atau batu pecah, batu apung, ijuk, dan kerikil. Nah, ini dan juga ruang resapan atau berisi kerikil, pasir, dan ijuk. Yang kedua, penanganan limbah padat. Nah, limbah padat ini sering disebut sebagai sampah yang meliputi sampah organik ataupun sampah anorganik. Nah, berdasarkan sumbernya, limbah padat ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu limbah padat domestik dan limbah padat non-domestik. Nah, sedangkan kalau misalkan limbah padat domestik itu merupakan suatu limbah padat yang berasal dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, perdagangan, dan rumah sakit. Nah, sedangkan kalau misalkan limbah padat non-domestik itu berasal dari kegiatan pertanian, perkebunan, industri konstruksi gedung, dan industri umum.
Dalam pengelolaan limbah padat ini terdapat cara-cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu penimbunan tanah, yang kedua penimbunan limbah padat dengan tanah secara berlapis, yang ketiga pembakaran, yang keempat penghancuran, yang kelima pengomposan, dan yang terakhir itu ada pemanfaatan sebagai makanan ternak. Yang ketiga itu penanganan limbah gas. Nah, limbah gas ini tuh dapat berupa gas, uap, embun, kabut, awan, debu, HZ atau partikel tersuspensi dalam tetesan air dan asap. Nah, penanganan limbah gas ini dapat dilakukan dengan menambahkan alat bantu seperti filter udara, pengendap siklon, filter basah, pengendap sistem gravitasi, dan yang terakhir itu ada pengendap elektrostatik. Terakhir itu ada penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Nah, B3 ini merupakan suatu bahan yang sifatnya itu konsentrasi atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dan dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup serta membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup manusia beserta makhluk hidup lainnya. Nah, limbah B3 ini memiliki karakteristik seperti mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif dan korosif, beracun, dan menyebabkan infeksi. Nah, asal limbah B3 ini tuh dari beberapa macam kegiatan. Yang pertama itu ada kegiatan industri, contohnya tuh kayak industri pupuk yang menghasilkan limbah amonia. Yang kedua itu dari kegiatan rumah sakit seperti limbah radioaktif, limbah patologis, limbah kimiawi, dan limbah yang berpotensi menularkan penyakit lainnya. Nah, yang ketiga itu kegiatan rumah tangga seperti sisa-sisa obat kadaluarsa, pemutih, deterjen, racun tikus, dan pembasmi nyamuk. Yang terakhir itu ada kegiatan pertanian, contohnya itu kayak insektisida dan pupuk. Ya, materi selanjutnya itu ada adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan lingkungan. Jadi di sini saya akan menjelaskan definisi dari materi tersebut. Jadi adaptasi terhadap perubahan lingkungan merupakan suatu penyesuaian diri terhadap kondisi perubahan lingkungan yang terjadi. Sedangkan kalau mitigasi itu merupakan suatu serangkaian upaya untuk menanggulangi, mengurangi, memperkecil risiko atau dampak perubahan lingkungan serta memulihkan kondisi lingkungan yang telah berubah. Ada kegiatan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Misalnya nih, perubahan lingkungan seperti kekeringan akibat kemarau panjang itu adaptasi dengan cara menghemat air bersih, menggunakan air bekas yang tidak mengandung deterjen untuk menyiram tanaman, dan memperdalam sumur untuk mendapatkan air. Yang kedua itu perubahan lingkungan yaitu banjir. Nah, adaptasinya itu dengan cara membuat dan memelihara saluran rumah pompa dan biopori serta melakukan pengerukan saluran air. Selanjutnya kegiatan mitigasi di beberapa sektor. Misalnya dalam sektor pertanian itu dengan cara mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia, menggunakan kotoran ternak untuk pupuk serta menanam varietas unggul. Nah, selanjutnya yang kedua itu sektor transportasi, itu dengan cara mengurangi penggunaan mobil pribadi di bawah kapasitas angkutnya serta berjalan kaki atau naik sepeda untuk transportasi jarak dekat. Nah, yang ketiga itu sektor pengelolaan sampah. Nah, itu dengan cara mengurangi jumlah sampah, pemakaian kantong plastik, dan melakukan pemilahan sampah untuk didaur ulang.